kemuliaan. Amin. Begitu juga yang saya hormati Tuan Guru kita Mukarram Pak Ustaz Okari S3. Doa yang sama kita panjatkan buat beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur yang keberkahan. Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang udah. Tenang, nanti kita makan siang dulu ya. Kalau bapak-bapak biarin lah nanti ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a husdah ay ala man ittaba'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, sama-sama kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur atas segala nikmat curahan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Betapapun banyak ujian, betapapun banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita, tapi kita harus jujur bahwasanya nikmat dari Allah masih jauh lebih banyak daripada masalah kita.
Oleh karena itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita tingkatkan dengan cara mempergunakan setiap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah dan sebanyak-banyaknya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yakni nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan salawat serta salam pula terlimpah curahkan atas kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil manfaat dari salah satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram, yang mudah-mudahan dengan hadis ini akan menjadi pembelajaran kita untuk bisa jauh lebih qanaah, untuk bisa jauh lebih zuhud, jauh lebih wara' dalam menghadapi kehidupan ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain ila qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdun dinar wal dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Wa ma'na wallahu a'lam bil murad. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinari, celaka hamba dinar, wa dirhami, dan hamba dirham, wal qatifah, dan hamba busana. In u'tiya, jika dia diberi, radiya, maka dia ridho. Wa illam yu'ta, dan jika dia tidak diberi, lam yarda, maka dia tidak ridho. Akhbarahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Baik, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ingin mengajarkan kepada kita tentang sifat wara', tentang sifat juhud terhadap kehidupan dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa. Ta'isa ini maknanya celaka, rugi, binasa. Para ulama mufassirul hadis memaknai ketika Rasulullah mengatakan ta'isa, celaka, rugi, binasa. Yang pertama dimaknai Rasulullah SAW sedang mendoakan. Yang kedua dimaknai bahwasanya Rasulullah sedang mengabarkan. Kalaulah dimaknai kalimat ta'isa, ini dimaknai sebagai mendoakan. Berarti Rasulullah SAW sedang mendoakan hamba-hamba dunia dengan kalimat ta'isa. Artinya apa? Rasulullah sedang mendoakan kecelakaan, mendoakan kerugian,
mendoakan kebinasaan bagi siapa? Bagi hamba-hamba dunia. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap hamba-hambanya, paling penyayang terhadap umatnya. Rasulullah paling sayang kepada umatnya. Bahkan ketika diminta agar doanya dikabulkan, untuk doanya dikabulkan di dunia, Rasulullah memohon kepada Allah agar doanya ditunda nanti untuk dikabulkan agar bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau sudah Rasulullah berdoa, kira-kira dikabul atau tidak? Dikabul. Yang kedua, para mufassirul hadis memaknai kalimat ta'isa. Rasulullah sedang mengabarkan apa? Kepada para hamba-hamba dunia, yakni mengabarkan bahwasanya ketika mereka mengabdi kepada dunia, maka akan jadi orang yang celaka, jadi orang yang rugi, jadi orang yang binasa. Dan begitulah orang-orang yang memang menghambakan diri kepada harta, menghambakan diri kepada dunia, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ada orang yang hartanya nggak kira-kira. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Ya, Qarun itu orang yang paling kaya. Kalaulah ada orang kaya hari ini, kekayaannya tidak sebanding secuil pun dengan kekayaan Qarun. Walaupun di dalam majalah yang terkenal kemudian dikatakan orang paling kaya sedunia, hartanya secuil pun tidak sebanding dengan harta kekayaan Qarun. Ibu tahu, Qarun itu kalau beli, dia punya kekayaan, ditaruh di satu tempat, kemudian tempatnya itu dikunci. Kuncinya itu digotong sama 10 orang paling kuat di masanya, itu tidak keangkat. Kunci gudang kekayaannya. Ini kalau ibu-ibu punya harta, bawa kuncinya enggak? Bawa. Ibu punya emas di rumah ada? Iya, Mas Joni. Mas David. Di rumah punya emas, punya antingnya, punya gelang, disimpan di satu tempat. Tempatnya dikunci. Kuncinya ibu bawa atau tidak? Tidak. Bawa. Bisa dibawa? Bisa. Qarun beda. Seluruh harta kekayaannya dimasukkan ke satu tempat, dikunci oleh satu kunci. Kuncinya digotong oleh 10 orang paling kuat di masanya, nggak keangkat. Kira-kira malingnya gimana tuh? Bingung mau maling juga. Tapi ternyata Allah binasakan Qarun. Ketika dia lebih menghamba kepada harta, lebih menghamba kepada dunia, Allah tenggelamkan dia, masukkan ke perut bumi. Dan sekarang hartanya masih dicari oleh orang-orang pemburu harta. Harta apa? Harta karun. Ya, hartanya Qarun diburu oleh orang. Ya, maka jelas kecelakaan bagi orang-orang yang memang mengabdi kepada harta. Ya. Jadi yang celaka itu siapa? Rasulullah SAW katakan bahwasanya yang celaka adalah abdul dinari wad dirhami wal qatifah. Yang celaka adalah hamba dinar. Dinar itu apa, Bu? Uang apa? Pak,
Dinar apa Pak? Uang emas. Ya. Dinar itu uang emas. Wa dirhami. Dirham apa? Uang perak. Wal qatifah. Qatifah itu busana. Karena di zaman Nabi, busana itu adalah sesuatu yang mewah. Ya, busana itu sesuatu yang mewah, jarang orang banyak miliki. Maka dinar, dirham dan busana merupakan sesuatu yang mewah di masa itu. Rasulullah SAW mencela, mengatakan celaka, rugi dan binasa para hamba dinar, dirham dan busana. Oh berarti untung Ustaz. Saya menghamba kepada dinar, dirham. Maksudnya apa? Bukan kepada dinar dan dirhamnya, tapi maksudnya adalah uang. Ya. Rupiah, dolar, yen, dan lain sebagainya. Yang dicela Rasulullah adalah hamba-hamba uang. Ya. Wal qatifah dan juga busana. Jadi Rasulullah tidak mencela, tidak mencela pemilik harta. Rasulullah tidak mencela pemilik harta, tetapi yang dicela oleh Rasulullah adalah orang-orang yang menghambakan diri terhadap harta. Hamba dunia. Panggilan hamba dunia atau hamba atau budak harta. Budak harta panggilan keren apa buruk? Panggilan budak harta keren apa buruk? Buruk. Bahkan andai ada pelakunya pun yang mengabdikan diri kepada harta, jadi budaknya harta, budaknya dunia, mereka pun tidak akan pernah mau disebut dengan panggilan tersebut. Ya, karena itu panggilan buruk. Cuma pertanyaannya, kira-kira ciri-cirinya apa? Karena tidak ada yang mau ngaku disebut budaknya dunia, tidak ada yang mau ngaku disebut budaknya harta. Maka minimal ada 4 ciri seseorang itu dikatakan sebagai budaknya dunia, budaknya harta. Dan nanti kalau sudah disebutin cirinya, kira-kira kita masuk atau tidak di dalamnya. Yang pertama, para hamba dunia atau budaknya dunia. Yang pertama, hatinya selalu bergantung kepada harta. Hatinya selalu bergantung kepada harta. Padahal seorang hamba, seorang budak, seharusnya hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para budak-budak harta, kalau dia punya toko, tokonya kontrak, kemudian yang dia pikirin apa? Bagaimana ini toko jadi milik saya? Di samping kanan kiri dia, bagaimana kanan kiri pun jadi milik saya? Di depannya, bagaimana jadi milik saya? Bahkan andai pun satu kecamatan toko itu bagaimana diupayakan jadi milik dia. Yang di hatinya hanya tergantung kepada harta, harta dan harta. Saking sibuknya ngurusin harta, sholatnya diundur-undur, sholatnya ditunda-tunda.
Dan ketika dia sholat, yang dipikirkan hanya harta. Lagi sholat mah sholat, pikiran mah ini toko saya di sana di mana? Toko yang di sana di mana? Waduh, kalau rugi bagaimana? Dipikirin itu. Dan andai pun berdoa, maka dia lebih khusyuk memohon kekayaan daripada khusyuk memohon ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didoain itu ketika minta, ya Allah, sukseskan bisnis saya. Ya Allah, lakukan dagangan saya. Ketika minta harta, khusyuknya luar biasa. Tapi ketika minta dijauhkan dari siksa api neraka, didekatkan dengan surga, biasa-biasa saja. Ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika mengatakan wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkan saya dari siksa api neraka. Biasa saja. Wa adkhilnal jannata ma'ar. Minta dimasukkan ke surga, biasa saja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tidak seperti ketika meminta untuk bisnisnya. Maka kalau ada ciri yang seperti itu pada diri kita, berarti termasuk bagian daripada budak harta, budak dunia. Ya, termasuk bagian dari budak dunia. Hati-hati, ya. Saya belum masuk ke situ nih. aman. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak dunia adalah menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Yang terpenting bisnisnya goal, yang terpenting usahanya maju, walaupun harus pakai duit haram, walaupun harus pakai cara terlarang, maka dia akan tempuh demi mendapatkan kehidupan dunianya. Gak peduli itu pakai duit riba, gak peduli. Yang penting usahanya maju, gak peduli. Gak peduli walaupun harus usahanya pakai tipu-tipu, gak peduli. Dan dunia itu kan tidak mesti harta, ya. Dunia tidak mesti harta. Ada apa lagi? Contoh jabatan, kedudukan, dunia. Dia nggak peduli tuh untuk meraih kedudukannya harus sikut kanan, sikut kiri. Nggak peduli. Nggak peduli harus pakai cara-cara curang. Dengan cara apa? Sogok sana, sogok sini. Pakai serangan. Pakai serangan pajak. Nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting dia dapat kedudukan. Makanya apa? Orang yang seperti ini, yang menghalalkan segala cara, dia jauh lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsi marja'al mali wasyarafi lidini." Madibani, 2 ekor serigala. Jai'ani, yang kedua-duanya itu dalam keadaan sangat lapar. Kita tahu serigala walaupun nggak lapar bahaya kamu. Serigala walaupun nggak lapar bahaya. Apalagi kalau serigalanya lapar.
serigala yang dua-duanya apa? Ursila fi ghanamin, dilepaskan ke gerombolan domba, biafsada laha, tidak jauh lebih berbahaya min khirsil mar'i, daripada seseorang yang tamak alal mali, kepada harta, wasyarafi, dan kepada kedudukan, lidinihi, ini jauh lebih merusak agamanya. Jadi orang yang tamak terhadap harta dan kedudukan, menghalalkan segala cara, jauh lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala yang sedang sangat lapar. Lebih berbahaya. Kenapa? Kalau 2 ekor serigala yang sedang sangat lapar, paling yang dimakan cuma berapa ekor? 2 ekor serigala paling 1 2 ekor juga habis. Ya, udah gitu, berhenti mereka. 2 ekor serigala ini berhenti, nggak makan lagi yang lain, udah kekenyangan. Tapi manusia yang tamak terhadap harta, yang tamak terhadap kedudukan, jauh lebih berbahaya. Karena jangankan dombanya, kandangnya pun habis sama dia. Ya, dia bisa beragas semuanya, puluhan kandang habis sama dia. Kalau serigala paling makan cuma 2. Tapi orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan jauh lebih berbahaya. Ustaz, berarti orang Islam nggak boleh kaya, nggak boleh punya kedudukan? Bukan. Orang Islam boleh kaya dan harus kaya kalau bisa, dan harus punya kedudukan. Karena ketika kedudukan dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki agama, hanya sekedar KTP saja, jauh lebih berbahaya daripada serigala. Ya, maka orang beriman harus ada di posisi-posisi tinggi. Orang Islam harus kaya. Karena apa? Akan jauh lebih bermanfaat untuk sesama manusia. Kita tahu ada nabi yang kaya raya, siapa? Nabi Sulaiman. Ada sahabat yang kaya raya seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, kekayaannya sangat banyak. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau meninggal, beliau mewariskan ada bongkahan emas yang sangat besar. Sehingga apa? Itu emas itu dibelah sama pembelah emas, dikapakin sampai yang belahannya itu, yang membelahnya itu tangannya itu sampai melepuh. Berarti beliau kekayaannya sangat banyak. Padahal ketika hidup, infaknya nggak kurang-kurang. Beliau orang yang infaknya itu nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Tetapi harta kekayaannya makin nambah. Berarti apa? Orang Islam boleh kaya dan boleh punya kedudukan. Kayak Nabi yang punya kedudukan siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau kedudukannya seperti apa waktu itu? Kalau zaman sekarang Menteri Keuangan, ya, yang ngatur pemasukan pengeluaran negara. Kalau dipegang sama orang yang memiliki ilmu agama, orang yang takut sama Allah, permasalahan selesai. Tapi kalau dipegang sama orang yang tidak takut kepada Allah, habis. Ya, habis. Harta kekayaan akan diraup sebanyak-banyaknya. Itu ciri. Yang kedua, orang yang menjadi budak harta, apa bu? Yang pertama tadi apa? Ciri orang yang jadi budak harta yang pertama, hatinya selalu bergantung kepada harta. Yang kedua, selalu menghalalkan segala cara. Yang ketiga, orang yang dikatakan ciri-ciri budak harta,
ciri-ciri budak dunia tidak menunaikan kewajiban harta. Tidak menunaikan kewajiban harta. Hartanya banyak, rumahnya gede, mobilnya gede, istrinya hartanya banyak, tetapi ketika diperintahkan untuk bayar zakat, nggak mau. Diperintahkan untuk berangkat haji, nggak mau. Dia lebih mendengarkan omongan setan daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kekejian, yaitu berbuat kikir. Ketika mau keluarin, ini kalau dikeluarin buat zakat lumayan nih. Tambah-tambah buat buka toko yang satunya. Ini kalau dikeluarin buat berangkat haji, tar dulu, tetangga sebelah mau jual tanahnya, dan bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Kata siapa? Kata setan. Padahal Allah ya'idukumul maghfirah, menjanjikan kepada kalian ampunan minhu wa fadla, dan juga karunia-Nya. Ketika seseorang berangkat haji, Allah janjikan bagi orang-orang yang hajinya mabrur, Allah ampuni dosanya dan dijamin mendapatkan surga. Bagi dia surga tidak terlalu menarik daripada bisnisnya. Harta banyak. Ada santunan anak yatim mau keluarin? Ya. Maka orang-orang yang jadi budaknya harta, ciri-cirinya pelit, kikir, takut hartanya berkurang. Padahal apa, Bu? Harta ketika ditunaikan di jalan Allah, apa? Mana qasad malun min shadaqatin bal yazdad. Mana qasad, tidak akan berkurang. Apa yang akan berkurang? Malun, harta, min shadaqatin, dari yang disedekahkan, bal yazdad. Tapi makin malah bertambah dan bertambah. Guru saya, Bu, Pak, pernah ngajarin yang namanya zakat infak sedekah itu seperti lubang angin. Tahu lubang angin, Pak? Lubang angin contohnya apa saja? Pintu ini lubang angin, jendela lubang angin, ini ventilasi lubang angin. Semakin banyak lubang angin dibuat di rumah tersebut, maka semakin banyak udara yang akan masuk ke rumah tersebut. Semakin orang pelit bikin lubang angin, rumahnya gede, lubang anginnya segede gini doang, cukup untuk masuk badan doang. Dia berada di dalam. Pertanyaannya, udara yang masuk gimana? Sedikit yang masuk. Jadi sebetulnya ketika kita pelit untuk menunaikan harta kita di jalan Allah, sedang menyusahkan diri kita sendiri. Makin sedikit lubang angin yang kita buat, semakin kecil udara yang masuk, semakin ngap orang tersebut di dalam rumah itu. Makanya orang pelit itu ngap. Ya, beneran. Dengar toko yang satu kebakaran, ngap dia, makin sesak nafas. Yang satu bangkrut, ngap dia. Ya,
Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh, ya. Di rizki itu kalau gampangan mudahnya begini loh. Kalau ibu pengen hidupnya nggak enak, rizki itu seperti udaranya, ya. Udara itu, ini oksigen. Apa yang kita hirup harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Kita hirup oksigen banyak, tapi keluarin dikit. Coba rasain. Coba praktekin. Tarik nafas, keluarin dikit. Tarik nafas lagi, keluarin dikit aja. Tarik lagi. Lama-lama nggak bisa tarik nafas. Kenapa? Apa yang masuk nggak sesuai dengan apa yang keluar. Orang pelit itu yang dia terima dari Allah nggak sesuai dengan apa yang dia keluarkan di jalan Allah. Bahkan Allah sebetulnya kan nggak minta banyak, ya. Zakat pun cuma 2,5%. Nggak nyampe itu 25% kan? 2,5%. Itu yang sesuai yang keluar. Tapi bagi orang yang menjadi budak dunia, berat untuk menaikkan itu. Ya. Jadi yang ketiga, tidak menunaikan kewajiban harta. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang menjadi budak dunia, budaknya harta, dunianya akan menjauhkan dia dari ibadah kepada Allah. Dunianya akan menjauhkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dia ngurusin bisnisnya, sibuk ngurusin kerjaannya, kerja dari pagi sampai sore, dia mampu. Tapi hanya sekedar baca Al-Quran 1 halaman berat. Pagi sampai sore mampu dia bertahan dalam kerjaan itu. Tapi hanya buka sehelai Al-Quran per hari berat. Buka sehelai Al-Quran, selembar Al-Quran per minggu berat dia. Bahkan mungkin Al-Quran yang nggak tahu ditaruh di mana. Gara-gara apa? Kelamaan ditaruh. Dia hanya tahu itu Al-Quran ketika nikah. Karena memang maharnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Akhirnya apa? Nah, orang yang terlalu menjadi hamba harta, menjadi budak dunia, maka dunianya akan melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak sempat dia zikir, sibuk hatinya, pikirannya, otaknya cuma dunia. Gak sempat untuk zikir, gak sempat buat baca Al-Quran, gak sempat buat ngaji, gak sempat. Karena sibuk ngurusin dunia. Ya. Nah, itu 4 hal ciri orang jadi budaknya harta atau budaknya dunia. Ya mungkin masih banyak, tetapi kita sampaikan minimal ini. Ya. Kemudian lanjutkan. Mana tadi? In u'tiya radiya. Kalau dia diberikan harta, radiya, dia ridho. Wa illam yu'ta. Kalau tidak diberikan, lam yarda, maka dia tidak ridho. Dia tidak ridho. Nih Bu, Pak, Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki kepada orang itu kan beda-beda, ya. Ada yang satu dikasih kekayaan, yang satu dikasihnya biasa-biasa aja, yang satu kurang banyak. Bahkan ada 2 saudara pun yang satu kaya, yang satu
miskin. Bahkan kepada kita sendiri pun satu pribadi, kadang dikasih banyak, kadang dikasih sedikit. Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berbeda-beda kepada hambanya, pertanyaannya adil atau tidak? Adil atau tidak? Ibu dijadikan orang miskin, tetangga ibu jadi orang kaya, adil atau tidak? Adil. Benar nih. Adil ya? Ya. Rezekinya masing-masing. Ini pertanyaannya. Kira-kira kenapa sih Allah memberi rezeki orang itu beda-beda? Kenapa? Sesuai porsi. Tadi sudah dikatakan adil ya. Adil. Pertanyaannya nih Pak, Bu, apa hikmah di balik semua itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya itu berbeda-beda. Tetangga itu orangnya nggak pernah sholat, tapi rezekinya ngalir kayak air terjun. Nah itu yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, rezekinya kayak apa ini? Air apa? Tersendat-sendat. Ya, tersendat-sendat. Kayak air keran, ya tersendat-sendat. Airnya apa? Kata ibu, ya Allah, ini gimana ini rumusnya? Protes. Ya. Maka orang yang jadi budaknya harta, budaknya dunia tadi tuh, ya. In u'tiya radiya, kalau dikasih harta dia ridho. Wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia tidak dikasih harta, dia protes sama Allah. Ya. Tapi sekali lagi kita yakini perbedaan Allah ngasih harta, ngasih rezeki kepada banyak orang ini itu ada hikmahnya. Pertanyaannya Bu, Pak, apa hikmah dibalik semua itu? Kenapa Allah ngasih rezeki orang itu beda-beda? Maksudnya gini, saya pengen dengan pembelajaran dari sini kita bisa jauh lebih menerima keadaan kita dengan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa hikmahnya? Ini perasaan kok saya mari rezekinya kayak serem dulu. Tetangga saya mah kayak air terjun gitu ya rezekinya. Mana terus? Maka minimal para ulama menjelaskan ada beberapa hikmah di balik semuanya. 4 aja deh, 4 lagi aja. Biar cepat ya. Yang pertama, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan rezeki kepada tiap hambanya. Yang pertama, karena hakikatnya kedudukan di akhirat pun manusia berbeda-beda tingkat. Yang pertama, di dunia Allah kasih perbedaan tingkat itu dengan begitu besar. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'd. Kami tinggikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Di dunia aja dibedain. Di akhirat itu jauh lebih beda tingkatannya. Di dunia ada yang kaya, ada yang miskin. Di akhirat ada yang hidupnya bahagia sebahagia-bahagianya, ada yang hidupnya susah sesusah-susahnya. Maksudnya apa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan begini, andai engkau dikalahkan oleh temanmu di dunia tentang urusan duniamu, maka kalahkan dia dalam urusan akhiratmu.
udah rezekinya seret, susah, mampet, minimal kalahkan teman kita dalam urusan akhirat. Jangan sampai di dunia miskin, di akhirat pun miskin. Ya, di dunia nggak apa-apa. Allah uji dengan bertubi-tubi kesusahan. Dipandang rendah sama manusia, tapi buktikan kepada Allah, di akhirat saya akan jauh lebih baik. Dengan cara apa? Ya kalahkan teman kita dengan akhirat kita. Nanti di akhirat itu ada orang yang nikmati kebahagiaan luar biasa di surga. Ada orang yang di dunianya bergelimangan harta, tapi hartanya tidak digunakan untuk di jalan Allah. Di akhirat jangankan secuil air, jangankan makanan enak, sedikit pun kebahagiaan dia tidak dapat. Yaitu orang-orang yang ada di neraka. Dunia mah cuma ujian. Dunia mah cuma ujian. Jadi ketika Allah ngasih tingkatan berbeda-beda di dunia, maka pahami betul itu cuma ujian. Karena di akhirat pun akan jauh lebih jomplang tingkatannya antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Jadi nggak usah iri, ya, gitu. Nggak usah iri dengan kehidupan orang yang jauh lebih kaya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya ketika Allah memberikan rezeki itu berbeda-beda? Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Agar seorang hamba bisa belajar syukur dan sabar. Seorang hamba bisa belajar syukur dan sabar. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, ini Bu, bagi orang beriman, dikasih susah, dikasih senang itu bukan perkara bagi orang beriman, karena semuanya merupakan kebaikan. Dan Rasulullah SAW sangat takjub kepada orang beriman. Ajaba li amril mu'min, innama amruhu kulluhu khair, wa laysa dzalika illa bil mu'min. Idza asabatu syarra sakara fa kana khairan lahu, wa idza asabatu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan kata Allah. Ajaba li amril mu'min. Ini kata Rasulullah SAW. Ajaba li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Innama amruhu kulluhu khair. Sesungguhnya perkara yang menimpa kepadanya semuanya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu melakukannya. Idza asabatu dharra, idza asabatu syarra, kalau dia ditimpakan satu kebaikan, satu kenikmatan, maka syakara, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukur itu akan jadi kebaikan buat dia. Wa idza asabatu dharra, kalau ditimpakan satu kesakitan, satu kemelaratan, satu kesusahan, sabar, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, maka sabar itu akan jadi kebaikan buat dia. Makanya jadi orang beriman itu gak ada yang buruk. Ya, ditimpa apapun bagi orang beriman semuanya baik. Dan yakinlah, ketika diuji dengan kekayaan, kalau kekayaan kita digunakan di jalan Allah, akan dapat pahala. Begitupun kalau diuji dengan kekurangan, kita sabar dengan ketetapan Allah, ini akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa hikmah di balik Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda? Agar apa? Agar satu sama lain
bisa saling memberi manfaat. Nih, Bu, kalau sekiranya diatur semua ini, kalau sekiranya di pesantren ini, di Solear ini, di Tangerang ini, semuanya kaya raya, apa yang terjadi? Kira-kira kalau ibu rumahnya rusak, itu tetangga ibu yang kaya mau ngerjain? Ya, genteng bocor. Kan orang kaya umumnya gemuk kan ya, walaupun nggak mesti jalan. Ya, orang kaya umumnya gemuk, gentengnya bocor atuh. Semuanya orangnya kaya, nggak ada yang mau betuin genteng, paksain dia naik genteng. Yang bocor satu gara-gara dia naik, yang pecah 10 gara-gara apa? Gara-gara semuanya kaya, nggak ada yang mau bantuin. Makanya ketika seseorang itu dikasih kekayaan, ada yang dikasih hartanya dikit, biar satu sama lain bisa saling mengambil manfaat. Ya, nih takdir kehidupan kita lagi jadi orang kaya, syukurin. Caranya gunain hartanya di jalan Allah. Takdir kita hari ini sedang jadi orang yang ditakdirkan oleh Allah hartanya kurang, sabarin. Insya Allah pahalanya banyak dengan sabar. Ya, terakhir, apa hikmah? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berbeda-beda, ada yang dijadikan orang kaya, ada yang dijadikan orang miskin. Hikmahnya, menurut para ulama, agar bumi tidak terjadi kerusakan. Kok bisa? Nih saya tanya Bu, yang biasa boros siapa? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin nggak mungkin boros. Yang suka buang-buang makanan siapa? Orang kaya. Beli chicken, ya, beli chicken, beli makanan, burger banyak. Dimakan cuma separuh, selebihnya buang. Selebihnya langsung buang. Orang miskin nggak gitu, ya. Orang beli chicken aja jarang-jarang, ya. Apalagi beli hamburger ada. Mungkin setahun cuma berapa kali, beli 5, ada sisa, dimasukin itu kemana? Kulkas nggak punya, apa? Diangetin lagi. Nggak mau dia buang-buang makanan orang miskin. Ya. Jadi pelaku mubazir umumnya orang kaya. Yang boros harta umumnya orang kaya. Kalau semuanya kaya, rusak kehidupan. Ya, rusak kehidupan. Oleh karena itu, syukuri apapun keadaan kita. Ya. Syukuri apapun keadaan kita. Mau ditakdirkan Allah jadi orang kaya, alhamdulillah. Ditakdirkan Allah sebagai orang miskin, alhamdulillah. Karena dua-duanya baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang pandai bersyukur dan bersabar, nggak ada sia-sia. Ya, semuanya nilai pahalanya ada. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan sebelum ada Allah yang ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.